Anggota Gemit Shalom Ende yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat hari Minggu, salam kasih Kristus, Allah kehidupan dan Roh Kudus yang membaharui dan memulihkan segenap ciptaan. Saya menyampaikan suara gembala memasuki masa new normal atau tatanan kehidupan baru. Bahwa merebaknya pandemi COVID-19 telah mengingatkan kita betapa ringkihnya kehidupan dan rapuhnya tubuh kita yang fana ini terhadap serangan penyakit. Kita sedang ditantang untuk menghargai dan merawat kehidupan yang Tuhan berikan. Dan pemerintah yang adalah wakil Allah memberlakukan kebijakan pembatasan sosial dan fisik dan juga pembatasan sosial berskala besar. Persekutuan gereja-gereja di Indonesia dan Majelis Sinode Gemit juga mengeluarkan himbauan agar memindahkan seluruh rangkaian ibadah yang biasanya dilakukan bersama di gereja ke dalam peribadahan di rumah-rumah masing-masing. Namun berdasarkan perkembangan terkini dan beragam evaluasi di berbagai wilayah, pemerintah telah membuat kebijakan baru dalam bentuk pelonggaran pembatasan sosial berskala besar untuk menyelamatkan ekonomi bangsa dalam masa pandemi ini. Dan salah satu konsekuensi dari pemberlakuan kebijakan ini adalah masyarakat dapat beribadah kembali. Jemaat dapat beribadah kembali di rumah-rumah ibadah. Tetapi mesti memperhatikan ketentuan-ketentuan dan menerapkan aturan-aturan protokoler kesehatan secara ketat. Dalam kaitan dengan itu, Majelis Jemaat Shalom Ende telah melakukan rapat pada tanggal 12 Juni 2020 untuk menyikapi keputusan pemerintah dan himbauan Majelis Sinode tentang dimulainya kembali pelaksanaan ibadah di gedung gereja. Beberapa hal telah disepakati sebagai berikut. Yang pertama, bahwa ibadah minggu akan kembali dilaksanakan di gedung gereja pada tanggal 12 Juli 2020 dengan terlebih dahulu mempersiapkan tempat ibadah agar sesuai dengan aturan protokol kesehatan. Dan apabila tim pemantau menilai dan menyatakan gedung gereja Shalom Ende adalah tempat yang aman untuk dilakukan ibadah, maka akan dikeluarkan rekomendasi dari gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten Ende untuk pelaksanaan ibadah. Yang kedua, jadwal ibadah minggu di gereja akan dilakukan sebanyak 4 kali, yaitu pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, pukul 15 dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan kehadiran jemaat dalam ibadah minggu akan diatur dalam pengelompokan rayon. Kami sangat mengharapkan kedisiplinan dan ketaatan semua anggota jemaat untuk hal ini. Yang ketiga, pelayanan khusus yang mendesak akan diatur jadwal tersendiri. Untuk itu kami mohon anggota jemaat memperhatikan dan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan secara ketat. Tidak lagi seperti biasanya atau yang normal, tetapi lebih daripada kebiasaan-kebiasaan. Yang pertama,
Cuci tangan memakai sabun dengan air mengalir di tempat yang disediakan sebelum memasuki ibadah. Dan mohon untuk tidak berdesak-desakan saat mencuci tangan. Anggota jemaat diharapkan untuk juga mempersiapkan hand sanitizer sendiri dari rumah masing-masing. Yang kedua, petugas akan melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum jemaat memasuki tempat ibadah. Yang ketiga, jarak duduk antar anggota jemaat kurang lebih 1,5 meter ke arah kiri dan kanan, juga ke muka dan ke belakang. Yang keempat, durasi atau lamanya kebaktian atau ibadah dipersingkat, sebab akan ada beberapa kali kebaktian dan perlu waktu untuk cuci tangan sebelum dimulai ibadah. Dan yang kelima, dalam kaitan dengan durasi itu, maka selama masa pandemi, pujian oleh paduan suara vokal grup bahkan solo dalam ibadah ditunda karena alasan durasi ibadah, tetapi juga akan sulit berlatih vokal dengan menggunakan masker. Padahal justru penyebaran utama adalah melalui cairan yang keluar dari mulut ketika berbicara, apalagi bernyanyi. 6. Setiap kali anggota jemaat masuk dan keluar tempat kebaktian, majelis jemaat akan mengatur sehingga tidak berkerumun dan berdesak-desakan. Akan diatur pintu masuk dan keluar dengan jumlah tertentu atau berbaris. Pintu masuk dan keluar diatur secara berbeda. Yang ketujuh, majelis jemaat dan anggota jemaat wajib memakai masker selama kebaktian berlangsung, termasuk ketika bernyanyi. Yang kedelapan, ucapan salam disampaikan dalam bentuk menaruh tangan di dada masing-masing atau menelungkupkan kedua tangan di depan dada sambil membungkukkan badan. Bersalaman tangan dan cium pipi atau cium hidung belum dibolehkan sampai kita mendapat informasi bahwa penyebaran virus telah berhasil diatasi. Yang kesembilan, pengeras suara dan alat-alat musik yang dipakai dalam ibadah wajib dipastikan kebersihannya. Karena itu setiap kali alat-alat itu akan dipakai oleh orang lain, harus dibersihkan dengan tisu basah yang mengandung alkohol. Yang ke-10, persembahan syukur dalam ibadah dikumpulkan dengan cara masing-masing orang menaruh persembahan di kotak yang telah disiapkan dan tidak berdesak-desakan ketika membawa persembahan. Jemaat juga bisa memberi persembahan secara digital ke nomor rekening jemaat Salom Ende. Ke-11, khusus bagi anggota jemaat yang rentan seperti kelompok lanjut usia di atas 60 tahun yang memiliki penyakit kronis, ibu hamil dan anak-anak di bawah usia 15 tahun agar dapat beribadah di rumah tangga masing-masing. Juga anggota jemaat yang mengalami flu dan batuk agar menahan diri dan sebaiknya tidak ikut beribadah di gereja. Yang ke-12, kita perlu tetap menjaga suasana saling menghargai dan menghormati martabat manusia. Siapapun anggota jemaat yang merasa belum siap bergabung kembali beribadah di gereja, walaupun orang itu bukan termasuk dalam golongan yang disebutkan tadi, bukan kelompok lansia, ibu hamil, sakit kronis, tetapi yang bersangkutan belum siap untuk beribadah di gereja, yang bersangkutan tidak boleh dipermalukan, diberikan stigma negatif, tidak boleh dianggap lemah iman, dan sebagainya. Yang ke-13, menghindari berdiam lama di gereja atau berkumpul di area rumah ibadah
setelah ibadah selesai. Yang ke-14, majelis jemaat tetap menyiapkan liturgi untuk jemaat yang berbakti di rumah. Pelayanan live streaming tetap dilanjutkan untuk menjangkau anggota jemaat yang masih beribadah dari rumah. Yang ke-15, gedung gereja akan disemprot disinfektan sebelum dipakai untuk kebaktian, termasuk pergantian jam ibadah selanjutnya. Yang ke-16, mohon semua anggota jemaat berdoa memohon pertolongan bagi dimulainya ibadah minggu di gereja, agar segala persiapan, segala teknis dan mental psikis jemaat dapat dipersiapkan berjalan dengan baik tanpa ada dampak-dampak ikutan yang merusak persekutuan dan menghilangkan damai sejahtera. Yang ke-17, anggota jemaat agar memperhatikan himbauan penerapan protokol kesehatan yang dipasang di area rumah ibadah. 18, bagi jemaat tamu agar menyampaikan kepada petugas di depan pintu masuk gereja supaya ada pemberlakuan penerapan protokol kesehatan secara khusus. Yang ke-19, bagi anggota jemaat yang ketika diukur suhu tubuhnya dan suhu tubuhnya itu 37,5 derajat ke atas, maka tidak dapat mengikuti ibadah di gereja, akan diantar ke fasilitas kesehatan dalam koordinasi dengan gugus tugas penanganan COVID-19 Kabupaten. Anggota Gemit Salom Ende yang Tuhan Yesus kasihi, pada dasarnya persekutuan ibadah dimaknai sebagai persekutuan yang memberi kehidupan dan bukan yang mengancam kehidupan. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Karena itu kunci keberhasilan untuk keluar dari masa sulit pandemi COVID-19 ini adalah disiplin. Kita memasuki masa new normal, tetapi bukan masa yang normal. Karena itu apapun upaya yang dilakukan pemerintah dan berbagai lembaga untuk menghentikan pandemi COVID-19 ini akan sia-sia tanpa kedisiplinan diri dari anggota jemaat sekalian. Saya mau kita memahami kata disiplin. Disiplin itu sendiri dari kata discipulus, dari bahasa Latin yang berubah menjadi disciple dan melahirkan dua kata dalam bahasa Inggris. Disciple diartikan sebagai murid Kristus dan disiplin. Karena itu maka sebagai pengikut Kristus, kedisiplinan menjadi salah satu ciri utama kehidupan pengikut Kristus. Sesuatu yang sangat penting untuk kita terapkan saat ini, sehingga memasuki masa normal baru atau tatanan kehidupan baru, maka sikap kedisiplinan tersebut menjadi syarat penting untuk dapat menyesuaikan dengan masa ini. Saya mau sampaikan bahwa aturan protokol dari pemerintah, Kementerian Agama, dari pimpinan terluas Sinode Gemit adalah keputusan hikmat dari Tuhan. Tuhan yang memberi kemampuan kepada para pemimpin baik negara maupun gereja supaya menyiapkan aturan demi kelangsungan kehidupan. Kami sungguh sadar bahwa akan ada tanggapan beragam dari aturan-aturan, ketentuan-ketentuan untuk dimulainya ibadah di gereja. Tetapi kami mau sampaikan bahwa tidak pernah ada maksud untuk menyepelekan atau menolak kelompok tertentu.
untuk tidak beribadah di rumah Tuhan. Ini semua semata-mata hanya untuk menjaga dan merawat kehidupan yang Tuhan berikan, yang Tuhan karuniakan, yang Tuhan percayakan untuk kita. Karena itu, jika ada batasan-batasan untuk anggota jemaat yang ada sebagai lansia, maka kami memohon agar kita memahami bahwa walaupun terpisah secara ragawi dengan warga jemaat lainnya, tidak mengurangi makna hakiki sebagai persekutuan jemaat, karena seluruh warga jemaat yang beribadah dimanapun dipersatukan di dalam persekutuan dengan Allah. Kami juga meminta kepada anggota jemaat yang mungkin belum siap untuk mengikuti ibadah di gereja dengan segala ketentuan atau aturan protokol, mohon menahan diri untuk beribadah di rumah saja. Akhirnya, Bapak Ibu, saudara-saudari anggota jemaat Gemit Salom Ende, marilah hadirlah di tengah-tengah dunia ini sebagai agen transmisi kasih dan kebaikan. Sampaikanlah, salurkanlah hal-hal baik ini kepada orang-orang di sekitar, supaya kita merawat dan menjaga kehidupan sebagai anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, Allah kehidupan, memberkati kita sekalian dengan kasih-Nya. Shalom.